Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan belajar matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Bagaimana itu teorema Pythagoras? Marilah kita ikuti video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik. Teorema Pythagoras itu berkaitan dengan sudut siku-siku di segitiga siku-siku ya. Jadi kalau membahas tentang teorema Pythagoras maka tidak bisa dipisahkan dengan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ini ada 3 sisi dengan panjang sisi A, B, dan C. Nah, pada segitiga siku-siku berkaitan dengan Pythagoras, kita harus perhatikan sudut siku-siku yang terletak di bawah ini ya. Ini sudut siku-siku. Nah, kemudian perhatikan sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, inilah yang dinamakan hipotenusa atau biasa disebut sisi miring, meskipun bukan karena posisinya miring ya. Kemudian disebut juga sisi terpanjang. Sedangkan dua sisi yang lainnya disebut dengan sisi siku-siku. Teorema Pythagoras itu kalau dalam bentuk kalimat itu biasanya begini ya, kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Jadi ini hipotenusa ya, ini hipotenusanya, kemudian sisi siku-sikunya ada 2 ini ya, ada 2, ini hipotenusa. Nah, kuadrat panjang hipotenusa itu berarti C kuadrat ya, panjangnya C dikuadratkan, kemudian sama dengan ini, sama dengan jumlah ya, jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya itu kan A dan B, jadi A dan B dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, sehingga untuk mencari panjang C itu tinggal mengakar jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita akan membuktikan ya, apakah benar panjang C kuadrat ini sama dengan jumlah A kuadrat dan B kuadrat. Bagaimana itu? Nah, kita perhatikan ini ada 2 persegi warna biru dan warna hijau ya. Yang warna biru panjang sisinya A, yang hijau panjang sisinya B. Nah, kalau kita mencari luas ya, luas daerah ini, luas daerah A itu berarti A kuadrat, luas B kuadrat. Nah, sehingga luas persegi yang biru ya, saya beri simbol LB itu A kuadrat, yang LH luas persegi yang warna hijau itu B kuadrat. Nah, bagaimana kita membuktikan teorema Pythagoras? Kita buat segitiga ya, segitiga dari ini dengan panjang sisinya ini sama dengan persegi yang biru. Nah, kemudian yang bawah ini sama dengan panjang sisi persegi yang hijau. Kemudian kita membuat segitiga di sini ya, dengan panjang sisi yang sama ya, panjang sisi yang sama. Nah, kemudian panjang ini ya, panjang yang miring ini adalah C ya. Kemudian ini juga C. Nah, setelah itu kita geser, kita rubah bentuk 2 persegi ini dengan cara begini. Ini digeser, nah ke sana.
Nah, jadi dalam posisi seperti ini, berapa luas semua bangun ini? Ya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya kan, ini hanya dipindahkan saja. Kemudian yang merah kita pindahkan lagi. Nah, sehingga ini menjadi persegi, ya, persegi yang baru yang panjang sisinya itu adalah C, ya, bukan A dan B lagi, ini C. Ya. Sehingga kalau kita mencari luas persegi yang baru ini adalah C kuadrat, C kali C, C kuadrat, ya. Nah, sehingga luas luas persegi yang biru dengan luas persegi hijau yang tadi awalnya itu kan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita rubah bentuknya, ya ternyata luas persegi ini bisa dicari dengan menggunakan sisi yang panjangnya C, sehingga ketemu C kuadrat. Ini membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, baik, sekarang kita mencoba memahami lagi bagaimana untuk menentukan rumus Pitagoras. Jadi kuncinya, ya, Pitagoras, untuk menentukan rumus Pitagoras itu ada dua, ya. Yang pertama, pastikan itu segitiga siku-siku, ya. Kemudian dilihat siku-sikunya di mana, ya. Siku-sikunya di mana. Kemudian setelah itu cari panjang sisi di depan siku-siku atau sisi hipotenusa. Contoh gambar pertama, ini siku-siku di sini, ya. Kemudian di depannya sudut siku-siku adalah sisi yang panjangnya adalah A. Nah, sehingga untuk mencari atau menentukan rumus Pitagoras tinggal begini, karena ini adalah hipotenusa, ya, ini adalah hipotenusa. Sekali lagi, ini hipotenusa. Nah, jadi ini tinggal dikuadratkan saja. Ini A kuadrat sama dengan, nah yang lainnya dikuadratkan kemudian dijumlahkan, B kuadrat plus C kuadrat. Oke, gambar yang kedua, ya, gambar kedua. Jadi lihat siku-sikunya di sini, ya. Hipotenusanya mana? Maka hipotenusanya adalah yang di depannya. Nah, maka rumus Pitagorasnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Lagi yang terakhir, ini siku-siku di sini, ya, cari siku-siku, kemudian lihat sisi yang di depan siku-siku itu adalah hipotenusa, sisi miring atau sisi terpanjang, ya. Jadi ini membuktikan bahwa yang miring itu belum tentu hipotenusa. Nah, jadi ini semuanya miring, ya, tapi hipotenusa itu adalah yang di depan sudut siku-siku, sehingga rumus Pitagoras dari gambar yang ketiga adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Nah, demikian, ya, untuk menentukan rumus Pitagoras. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Kalian perlu latihan dengan soal-soal untuk menentukan rumus Pitagoras dengan gambar-gambar yang beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.